Halo, good morning, selamat pagi Indonesia. Bagi pejuang paspor dan visa, bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda luar biasa. Bagi Anda yang sudah mendapatkan paspor dan juga visa, kita mengucapkan congratulations, silakan siapkan rute perjalanan Anda dan selamat berlibur. Dan yang belum mendapatkan visa atau paspornya, tetap bersabar dan optimis, siapkan dokumen Anda dan diri Anda, dan tentunya kita bisa cross check kembali dan tentunya kita akan tahu apa kesalahan kita yang kita harus perbaiki di interview atau pengajuan berikutnya sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama. Nah, kita tahu bahwa adanya kabar kemarin yang lagi hangat-hangatnya itu adalah pemerintah Indonesia stop pengiriman TKW atau TKI ke negara Malaysia, di mana ini bisa terjadi karena adanya pengerekrutan atau yang dilakukan oleh pihak Malaysia secara online. Nah, jika secara online, maka pihak pemerintahan Indonesia tidak bisa mengkontrol warga negara Indonesia yang bekerja di sana apakah diperlakukan dengan baik, apakah digaji dengan baik. Nah, itu yang menjadi permasalahan sekarang. Namun, sekali lagi, bukan soal itu yang kita bahas. Kita bahas adalah soal wisatawan yang akan berkunjung ke Malaysia, hal-hal apa saja yang akan harus kita penuhi sehingga kita tidak ditolak atau dipulangkan saat ada di keimigrasian sesampainya kita di sana. Nah, kabarnya itu adalah saya informasikan kembali, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Kuala Lumpur mengatakan atau mengingatkan kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Malaysia itu bisa ditolak masuk jika tidak memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, keimigrasian Malaysia itu mengeluarkan aturan ini pada Kamis 12 Mei 2022. Nah, apa saja persyaratan yang harus kita penuhi dan teman-teman harus perhatikan baik-baik dan semua aturan-aturan ini agar dipermudah tolong dipenuhi. Nah, tidak memiliki bekal yang cukup. Artinya pertama tidak memiliki bekal yang cukup itu artinya adalah finansial, keuangan Anda. Nah, kira-kira berapa uang yang harus kita bawa saat pergi ke sana? Nah, kita teman-teman harus memperhitungkan, ya, artinya bahwa begini, saat kita pergi ke Malaysia itu kita akan pergi kemana saja, saat kita pergi ke Malaysia juga akan tinggal di hotel mana, dan kita juga akan memperhitungkan biaya makan yang kita saat ada di sana dan juga biaya akomodasi. Jadi teman-teman bisa mungkin bisa gambarnya kira-kira seperti apa. Jadi kalau misalnya untuk berlibur ke Malaysia, dulu saya pernah pergi ke sana liburan itu udah 5 tahun yang lalu. Itu tidak dicek soal uang, namun diperkirakan habisnya itu adalah anggap aja kita habis itu adalah kurang lebih 9 sampai 10 juta. Tapi itu tetap juga tergantung berapa lamanya ya. Nah, tidak memiliki bukti sah tentang akomodasi atau tempat tinggal selama di sana. Nah, kalau misalnya soal ini, teman-teman saat akan melakukan perjalanan ke Malaysia harus langsung namanya booking atau bayar hotel yang ada di sana, tempat di mana teman-teman akan tinggal. Jadi nanti saat di keimigrasian nanti akan di cross check bukti pembayarannya dan kita tinggal di hotel mana. Mungkin kan artinya bahwa begini, saat kita akan melakukan perjalanan ke sana, nggak mungkin semua langsung hotel kita bayarin satu-satu ya. Misalnya kita tinggal di sana 5 hari atau 10 hari, otomatis yang kita bayar terlebih dahulu adalah satu hotel. Nah, bayar hotel itu dengan sistem transfer dan juga bukti pembayarannya dan juga bukti bahwa kita memang menginap di hotel tersebut. Nah, nanti di keimigrasian saat akan ditanya kenapa ini hanya 1 atau 2 hari. Nah, pastinya teman-teman akan menginformasikan kepada mereka bahwa saya akan melakukan perjalanan ke sini dan ke sini dan ke sini dan tentunya akan saya akan tetap menginap di hotel dan akan cari hotel mana yang akan saya tempatin atau saya akan tinggal di sana gitu. Jadi nggak mesti suatu keharusan bahwa semua 10 harinya kita di situ dan 10 harinya kita di hotel yang sama gitu. Jadi tetap tergantung bagaimana teman-teman bisa menjelaskan kepada mereka bahwa teman-teman akan tinggal di hotel di sana. Seperti itu. Kalau misalnya memang memiliki saudara orang lokal, ya silahkan konfirmasi hal demikian. Oke? Oke, dan tidak memiliki tiket PP. Nah, artinya bahwa saat kita akan pergi ke Malaysia, maka kita akan harus memiliki tiket pulang juga. Misalnya, tanggal 1 kita akan pergi ke Malaysia, kita sudah beli tiket dari sini, dan pulangnya juga kita sudah beli dari Indonesia. Jadi itu mengindikasikan bahwa kita tidak akan mencari pekerjaan di sana, dan kita tidak akan long time untuk stay di Malaysia itu sendiri. Itu adalah
salah satu trik dari mereka untuk membatasi imigran gelap di Malaysia. Oke? Hmm, tidak memiliki asuransi kesehatan. Ini cukup sangat rumit sekali ya. Nggak semua kita ini memiliki asuransi kesehatan. Dan harus masuk dari jalur transportasi resmi, artinya bahwa transportasi resmi ini pastinya kan pasti ada pemeriksaan yang namanya keimigrasian, misalnya dari jalur udara dan juga yang namanya jalur laut. Yang di sini yang dimasukkan adalah jalur transportasi resmi ya. Kalau misalnya memang transportasi resmi dari darat juga ada, mungkin dari Tarakan atau Nunukan boleh saja. Namun di situ juga tetap adanya keimigrasian di sana yang akan cross check, periksa bahwa semua data itu ada. Dan selanjutnya itu adalah masuk daftar JIM. Saya tidak mengerti arti JIM ini apa. Buat teman-teman orang Malaysia atau warga negara Indonesia yang tahu arti JIM ini apa, karena saya mencoba untuk mencari arti JIM ini, saya kurang paham dan kurang mengerti secara keseluruhan artinya apa. Karena kan di sini dikatakan bahwa masuk daftar JIM. Apakah ini adalah salah satu orang yang memang masuk daftar orang yang memang sudah di blacklist dari Malaysia itu sendiri, atau memang JIM ini adalah orang yang memang pernah melakukan suatu tindakan kriminal mungkin? Nah, itu yang saya tidak paham. Buat teman-teman yang memang tahu arti JIM ini apa dan bagaimana, silahkan komen di bawah, karena saya cukup sangat tidak paham dan mengerti. Dan juga yang namanya bukti dari tes COVID-19 atau misalnya Anda sudah vaksin selama 3 kali atau booster, itu tidak usah PCR. Dan selanjutnya, dan satu lagi yang paling penting adalah setiap warga negara Indonesia yang masuk ke Malaysia wajib mengunduh aplikasi My Sejahtera. Nah, My Sejahtera ini adalah salah satu aplikasi yang kita harus download di smartphone kita, dan di mana itu juga kita harus mengisi semua formulir atau form yang ada di situ, dan juga beberapa foto yang harus kita unggah di situ itu adalah berupa vaksin Anda, dan juga kalau misalnya Anda menerangkan pernah terkena COVID-19, nah itu adalah data-data yang harus kita isi. Nah, nantinya saat kita akan sampai di keimigrasian itu juga akan diperiksa. Secara detailnya mungkin teman-teman bisa cross-check apa-apa saja menu yang harus kita isi di aplikasi My Sejahtera ini. Untuk lebih jelasnya maksud saya ya. Jadi sekali lagi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia menghimbau jika melakukan perjalanan ke Malaysia untuk wisata, lengkapilah semua dokumen atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak keimigrasian Malaysia agar liburan Anda dipermudah. Oke, salam sehat selalu dan salam sukses untuk Anda. Semoga liburan Anda dipermudah. Dan saya lihat memang semakin kemari kok semakin sulit ya, artinya bahwa buat paspor itu semakin sulit, kita liburan aja mau ke luar negeri itu juga sulit, dan apalagi untuk mengapply visa ini sendiri. Karena kita tahu bahwa kalau misalnya kita untuk mendapatkan visa Amerika Serikat cukup sangat membantu sekali jika kita sudah memiliki tanda stempel atau tandanya bahwa kita sudah pergi ke luar negeri. Jika menurut teman-teman bahwa pergi ke Malaysia ini cukup sulit, boleh yang namanya kita akan ikut tour untuk pergi ke Turki. Cukup banyak sekali tour yang mengadakan pergi ke Turki dan juga ke Thailand, Kamboja, dan juga Myanmar. So hari ini sampai di sini saja saya menginformasikan persyaratan apa yang harus kita lengkapi untuk berpergian ke Malaysia walaupun hanya untuk berlibur. Salam sehat dan sukses selalu.